A few moments later. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jundi Nasrul Mutakin. Di sini saya akan membawakan materi tentang dynamic routing. Nah, jadi apa sih itu dynamic routing? Dynamic routing adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Nah, di sini juga ada karakteristik dari dynamic routing. Yang pertama, routing dilakukan secara otomatis. Yang kedua, routing tabel diperbarui secara otomatis. Yang ketiga, cocok untuk jaringan besar. Nah, di sini mengapa sih dynamic routing dibutuhkan? Nah, pada jaringan kecil, static routing masih mudah digunakan. Namun, ketika jumlah router semakin banyak, konfigurasi manual akan memakan waktu dan beresiko terjadi kesalahan. Dynamic routing membantu dengan memperbarui route secara otomatis serta mengurangi konfigurasi manual dan mempermudah pengelola jaringan. Nah, pada dynamic routing protokol ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada IGRP, lalu yang kedua ada OSPF, dan yang ketiga ada BGP. Dan langsung saja kita akan membahas yang pertama, yaitu IGRP. Nah, IGRP adalah salah satu protokol dynamic routing yang dikembangkan oleh Cisco. Karakteristiknya menggunakan algoritma dual dan konvergensi cepat dan efisien dalam menentukan jalur terbaik. Nah, cara kerja IGPR. Yang pertama, router mendeteksi router tetangga atau neighbor. Yang kedua, router saling bertukar informasi. Yang ketiga, router menghitung jalur terbaik. Serta yang keempat, routing table diperbarui. Lalu ada algoritma dual atau diffusing update algoritma. Algoritma adalah algoritma yang digunakan IGRP untuk menentukan jalur terbaik. Fungsinya yaitu adalah memilih jalur terbaik, menghindari routing loop, mempercepat konfigurasi. Lalu ada istilah penting dari IGRP, yaitu ada neighbor atau router tetangga yang saling terhubung. Lalu ada topologi table, yaitu menyimpan semua jalur. Yang ketiga ada suksesor atau jalur utama. Yang terakhir ada visible successor, yaitu jalur cadangan. Oke, itu dia adalah teori dari IGRP. Kita langsung ke aplikasi Cisco. Kembali lagi ya. Di sini saya sudah berada di Cisco dan saya sudah membuat topologi seperti ini. Ada 2 router dan 2 PC. Di sini saya sudah menambahkan IP address dan dapat gateway dan IP jalurnya. Oke, kita langsung saja ke setup topologinya ya. Yang pertama, kita akan masukkan IP address-nya terlebih dahulu ke setiap PC-nya. Kita masukkan IP yang tadi ya.
Bentar, ulang 100.100.100. Nah, dengan subnet max yaitu 255 dan report gateway-nya kita 100.100.100.1. Oke, kita lakukan hal yang sama kepada PC kedua. Oke, kemudian kita masuk ke router 1, masuk ke mode CLI, langsung kita ketik lalu enable, masuk enable. Nah, konfigurasi terminal. Nah, kita langsung masuk ke interface GIG yang ini ya guys, yang nah GIG 0/0. Jadi int GIG 0/0 kemudian no lalu setelah ini kita masukkan IP default gateway-nya yang ini ya guys. Nah, IP sebentar, IP dan subject mask-nya juga teman-teman. Oke, kemudian kita masuk ke interface GIG yang mengarah ke app yang ini ya, yang ini. Nah, yang ini GIG 0/1. Setelah itu GIG 0/1 shutdown IP. Coba kita masukkan IP address-nya teman-teman, 11.1 dan subnet mask-nya 255.255.255. Oke, kalau juga seperti ini kita masuk ke router yang kedua. Nah, kita sebelum masukkan ini kita masukkan dulu yang interface bawahnya teman-teman, yang ini ya, interface GIG 0/1. Kemudian sudah INT GIG
Kita masukkan IP address-nya 120.120.120.1 dan subnet max-nya 255 Oke. Lalu kita masuk ke interface GIG 0/0, lalu no shoot down IP address. Kita masukkan IP address yang 11.11.11.2 dan subnet max-nya kita masukkan 255 titik. Nah gini guys. Nah di sini sudah hijau semua teman-teman kabelnya. Sekarang kita masuk ke router yang pertama lagi. Oke, di sini pertama-tama kita exit terlebih dahulu. Lalu kita di sini perintahkan router ya. Router dan kasih tanda tanya. Nah, ada beberapa protokol. Yang pertama ada BGP, yang kedua ada IGRP, yang ketiga ada OSPF dan RIP yang terakhir ya guys ya. Maka di sini kita kan menggunakan IGPR dulu, maka di sini kita pakai IGRP dulu ya. Berarti langsung tulis yang ini, IGRP-nya teman-teman. IGRP. Nah, jangan lupa kasih tanda tanya lagi. Nah, kita di sini ada dikasih autonomous system number, yaitu dari nomor 1 sampai 65.535. Nah, di sini kita router IGRP, contohin ya, 1 enter. Nah, setelah seperti ini kita masukkan perintah network router itu sendiri. Bentar. Network sini juga seperti itu ya teman-teman, cuma beda 100. Nah ini sudah ya, kita lakukan yang sama kepada router kedua. Exit router. Bentar. Router IGRP 1. Nah, sini kita masuk network 11.11.11.0.
Nah, kita di sini masuk ke network 120 titik nol. Nah, selanjutnya kita coba cek dulu dengan menggunakan perintah do show berarti itu IGRP ya teman-teman. Di sini kita lanjut, kita masuk ke jaringan yang kita masuk ke mengecek IP neighbor atau IP tetangga. Nah, di sini kita menggunakan perintah do show IP IGRP Nah, di sini ada router tetangga 11.11.11.2. Nah, sudah ya. Sekarang kita coba mengirim pesan ke PC 1 ke PC 2 apakah berhasil atau tidak. Nah, pertama-tama akan pasti failed. Nah, kita 2 kali. Nah, kan successful. Kita lihat lagi successful atau tidak ya. Nah, sama kan? Nah, kita coba dengan ping. Kita ke PC 1, ke desktop, lalu ke mana ya, command prompt, kita ping 120.120.120.2. Nah, di sini juga berhasil teman-teman, sudah TTL. Oke, itu dia adalah penjelasan materi dan topologi dari materi IGRP. Dan kita sekarang akan membahas materi OSPF. Lanjut. Nah, di sini sudah ada materi OSPF. OSPF itu apa sih? Yaitu OSPF yaitu Open Source Patch Freeze. Nah, ini ulang. sorry. OSPF yang disingkat Open Source Patch Freeze adalah protokol routing dinamis berbaris link state. Digunakan untuk menentukan jalur terbaik secara otomatis serta bersifat open standar dan memilih jalur terbaik berdasarkan host. Lalu cara kerja OSPF yaitu adalah router mengirim hello paket, yang kedua membentuk neighbor, lalu yang ketiga bertukar LSA atau link state advertisement, yang keempat membuat LSDP atau link state database, yang kelima menghitung jalur terbaik menggunakan SPF, dan yang terakhir menyimpan hasil ke routing table. Lalu ada komponen penting OSPF. Yang pertama hello paket.
untuk mencari dan menjaga koneksi neighbor. Yang kedua, neighbor atau router yang saling bertukar informasi, LSA, informasi kondisi jaringan. Yang keempat, LSDB, yaitu database topologi jaringan. Yang terakhir ada COS, yaitu materi untuk memilih jalur terbaik. Nah, ada konsep area OSPF. Area adalah pembagian jaringan OSPF menjadi beberapa bagian agar proses routing lebih efisien. Isinya yaitu membagi jaringan menjadi beberapa area, mengurangi traffic update routing, dan meningkatkan performa jaringan, serta area 0 backbone area menjadi area utama, dan terakhir semua area lain harus terhubung ke area 0. Nah, itu dia teori dari OSPF. Selanjutnya kita akan topologikan di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah ada di packet tracernya ya. Di sini saya akan mengkonfigurasikan OSPF. Nah, pertama-tama kita harus setup terlebih dahulu. Kita masukkan IP address-nya ke PC1 ya. Kita masukkan IP konfigurasi 100 dan subnet mask-nya 25. Dan gateway-nya di sini 100.100.100.1. Oke, kita lanjut ke PC yang kedua. Sama seperti tadi ya teman-teman. Oke, lalu kita akan masuk ke router yang pertama, masuk ke CLI. Di sini kita no. Lalu kita enable configure. Kita masuk ke interface KIG 0/0, kemudian no sub dan lalu kita masukkan IP address. Lalu kita sebetulnya lalu kita masuk ke interface. Oke, kita lanjut ke router yang kedua. Kita enable configure
kita masuk interface IG 0/1, lalu mau shoot, lalu di sini masukkan IP address-nya. Dan subnet masknya kita masukkan. Seperti tadi ya teman-teman. Nah, di sini sudah hijau semua ya. Kita masuk ke router utama lagi. Kita exit terlebih dahulu. Berikan perintah router OSPF tanda tanya. Nah, di mode OSPF ini berbeda ya teman-teman dengan mode IGRP. Kalau di IGRP itu menggunakan anonymous system, kalau di OSPF menggunakan proses ID ini. Nah, di sini juga sama nomornya ya teman-teman, dari 1 sampai 65.535. Nah, pada OSPF ini kita akan menggunakan router OSPF 10 ya teman-teman. Kita enter, lalu kita masukkan network yang pertamanya, network Nah, pada OSPF ini kita ada perhitungan subnet max ya teman-teman. Bentar. Seperti ini teman-teman. Lalu subnet max-nya kan 255.255.255.0. Jadi kita gantikan jadi 0.0.0. Oke, kita masuk ke router yang kedua. Exit terlebih dahulu, lalu nah, kalau di OSPF ini boleh berbeda teman-teman. Nah, tadi kan di router OSPF 10. Nah, yang di router kedua ini aku akan menggunakan 12 ya. Nah, ini kita masukkan network yang pertama ya.
atau yang keduanya teman-teman. Bentar ya teman-teman, salah. Nih, 255. Kita coba cek dengan perintah do show IP. Nah, di sini itu ada 0 ya teman-teman. Untuk USBF-nya 1.1.0 dan menggunakan via 11.11.11.1. Nah, sekarang kita akan coba kirim pesan. Berhasil atau tidak? Nah, kan pilot ya. Kita coba lagi. Nah, kan successful. Nah, kita coba yang ketiga. Successful lagi. Nah, kita coba dari PC 2 ke 1 ya. Nah, sini juga successful itu. Oke, kita selanjutnya akan coba ping ke mainground. Ping 1.0.1.1.1.2. Bentar, salah guys. 1.20. Nah, di sini tandanya sudah TTL ya, teman-teman, TTL. Tandanya sudah berhasil. Nah, oke teman-teman, itu dia konfigurasi dari OSPF. Nah, kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu BGP. Oke. Kita akan bahas teori BGP. Lanjut. Nah, di sini ada BGP atau Border Gateway Protocol, yaitu protokol routing dinamis bertipe path vector yang digunakan untuk komunikasi antara autonomous system atau AS dan banyak digunakan oleh ISP dan jaringan internet. Next. Karakteristik dari BGP yaitu menggunakan AS number atau ASN sebagai identitas, termasuk Exterior Gateway Protocol atau AGP, dan memilih jalur berdasarkan atribut BGP dan cocok untuk jaringan berskala besar. Cara kerja dari BGP yaitu membentuk koneksi file, bertukar informasi routing, serta membandingkan atribut setiap jalur, serta memilih jalur terbaik, dan memperbarui routing table. Konsep penting dari BGP yaitu yang pertama ada AS atau Autonomous System, yaitu kumpulan jaringan yang dikelola satu organisasi. Yang kedua ada ASN atau Autonomous System Number, yaitu nomor identitas setiap AS. Yang terakhir ada AS-PAT, yaitu jalur yang dilalui data antara AS. Lalu ada Autonomous System, yaitu sekumpulan jaringan yang dikelola oleh satu organisasi yang memilih
memiliki nomor identitas yang disebut ASN atau Autonomous System Number yang digunakan oleh BGP untuk mengenali dan bertukar informasi routing. Nah, jadi itu dia teman-teman teori dari BGP. Kita akan mentopologikannya lagi ya teman-teman di aplikasi Cisco Packet Tracer. Ada yang berbeda ya di sini. Sekarang memakai AS atau Autonomous System. Nah, di sini AS-nya dari router 1 adalah 22 dan di router 2 AS-nya adalah 23. Nah, teman-teman kita harus simpan dulu topologinya. Kita ini lagi teman-teman. Kita masukkan kita lakukan sama ke PC yang kedua teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke router yang pertama. Lalu ke CLI, no, enable, konfigurasi terminal. Kita masuk ke interface IG, no. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Kita masuk dulu ya. Nah, masukkan ke IP address-nya. Dan subnetnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita router yang kedua. Konfigurasi terminal. Kita masukkan ke interface IG -1 masukkan. Lalu kita masukkan IP address. Kita masuk ke interface IG 0/0 masukkan dan masukkan IP address-nya 11.11.11.2 dan subnet max-nya 5. Oke, sudah. Selanjutnya kita masukkan kita masuk ke router yang pertama. Kita exit terlebih dahulu. Kita berikan perintah router BGP kita tanya. Nah, di BGP juga sama ya, terdapat Autonomous System Number. Karena di BGP ini AS
maxnya 42, jadi kita ketik router BGP 22. Sebelum ke network kita masukkan neighbor. Nah, networknya itu lebih tetangganya teman-teman. Nah, neighbor 11.11.11.2, lalu remote AS23. Karena di sini kita akan meremote AS tetangga 23, lalu kita di sini masukkan network yang pertama 11.11.11.0. Dan di sini kita menggunakan namanya max. Kalau di sebelumnya kita tidak menggunakan max, tapi di BGP ini kita menggunakan max. Di sini kita masukkan 255.325. Lalu network yang keduanya 100.100.100.0 max 255.255.0. Oke, kita saja masuk ke router kedua. Exit terlebih dahulu, lalu router BGP 23 port 11.11.1 dan remote AS22. Lalu network yang pertamanya 11.11. Dan maxnya 255.0. Network yang keduanya 120 max 255.255.0. Dan selanjutnya kita akan coba kirim pesan dari PC 1 ke PC 2. Oke, bentar. Nah, kan successful. Nah, kita coba lagi ya. Nah, successful ya. Sekian dari saya. Saya sudah mengerjakan materi-materi dari OSPF, AGRP, dan BGP. Oke, mungkin sampai di sini saja penjelasan dari materi saya. Semoga teman-teman mengerti ya.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.